some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah sebuah tank T-72B3 Rusia yang dikatakan baru saja terkena ranjau di kota Stebove, Provinsi Donetsk. Karena khawatir ada kemungkinan untuk dievakuasi kembali oleh pasukan Rusia, maka pasukan Ukraina memutuskan untuk menghancurkannya menggunakan drone kamikaze FPV. Dan bisa Anda lihat bagaimana sebuah hantaman dari drone kamikaze FPV langsung membuat T-72B3 itu menjadi api unggun di tengah hamparan salju. Ini adalah dokumentasi serangan udara menggunakan JDAM versi Rusia, yaitu FAB-500M62 di kota Vovchansk, Provinsi Kharkiv. Bisa Anda lihat, ada dua gelombang serangan FAB-500 yang dihantamkan oleh VKS Rusia di posisi itu. Dikatakan, wilayah itu adalah sebuah lokasi yang digunakan oleh pasukan Ukraina sebagai salah satu depot logistik di Provinsi Kharkiv. Mungkin Anda melihat video ini biasa saja, tapi jika ada pemandangan daratnya, video ini sebenarnya sangat mengerikan. Ini adalah sebuah truk transport KAMAZ pasukan Rusia yang terlihat sedang ngetem di area terbuka. Mungkin mereka sedang menunggu sesuatu. Karena hanya sebuah truk transport, maka pasukan Ukraina memutuskan untuk mengeliminasinya menggunakan drone kamikaze FPV. Bisa Anda lihat bagaimana drone FPV Ukraina bermanuver, dan kemudian terlihat pasukan Rusia berlarian. Mungkin mereka mengetahui kedatangan drone FPV Ukraina itu, atau mungkin mendengar suaranya. Dan terlihat bagaimana FPV Ukraina ini menghantam tepat bagian kepala dari truk transport Rusia itu. Tentu saja, itu sudah cukup untuk membuat truk itu menjadi besi tua di medan laga. Jika tadi Anda melihat dokumentasi FAB-500M62 dari kamera thermal dan dari ketinggian yang lumayan tinggi, dan belum memuaskan Anda yang sangat menyukai ledakan, maka pada video kali ini merupakan dokumentasi serangan darat dari 6 unit FAB-500M62 terhadap sebuah depot logistik pasukan Ukraina yang ada di kota Georgievka di Provinsi Donetsk. Anda bisa melihat pada ledakan ketiga, 5, dan 6. Terlihat ledakan dari FAB-500 cukup berbeda dari ledakan lainnya, yang menandakan sepertinya ledakan itu menghantam targetnya. Yang jelas, dengan hujan seperti itu, maka pastinya area di sekitarnya pasti akan rata dengan tanah. Ini adalah sebuah tank Rusia yang sedang beraksi, dan di belakangnya ada asistennya, yaitu sebuah BMP. Senjata tradisional Ukraina kemudian diterbangkan, apalagi kalau bukan drone FPV. Terlihat, drone FPV Ukraina menargetkan tank yang kita tidak tahu jenisnya, dan boom! FPV terlihat menghantam bagian belakang tank itu. Sang asisten kemudian terlihat kabur dari lokasi itu, dan para kru tank Rusia nampak keluar dari tanknya. Mungkin kena mental, atau bisa juga mereka berlari karena tank mereka sudah tak bisa digerakkan lagi. Dan terlihat BMP tadi kemudian kembali maju, pastinya untuk menjemput para kru tank yang keluar tadi.
Rumah yang ada di lingkaran ini dikatakan oleh pasukan infanteri Rusia digunakan oleh para operator drone FPV Ukraina. Dan kemudian boom! Sebuah rudal Elmur yang diluncurkan dari mil Mi-28 Havok terlihat dengan sangat presisi menghantam rumah itu. Tentu saja, mereka yang ada di dalamnya kemungkinan besar berpindah medan laga. Kemudian ini adalah rumah kedua yang ditargetkan oleh rudal Elmur. Dan kembali dengan sangat presisi Elmur menghantam rumah ini. Tidak dikatakan apa yang ada di dalam rumah ini. Namun, dari tipe api dan asap yang tercipta, mungkin rumah ini menyimpan stok logistik. Atau bisa juga ada alutsista Ukraina yang diparkir di dalam rumah itu. Ini merupakan kendaraan langka bernama 1B12 Machina S. Ini merupakan kendaraan komando komunikasi dan monitoring garis depan yang berbasis dari APC MTLB. Kemudian bisa kita lihat bagaimana senjata tradisional Ukraina, yaitu drone kamikaze FPV, dengan sangat mudah menghantam dan membakar secara perlahan-lahan 1B12 Machina S Rusia ini. Ini adalah dokumentasi penggunaan Krasnopol oleh pasukan artileri Rusia. Di target pertama, dikatakan ini adalah sebuah bangunan yang digunakan tempat menetap oleh para penjaga depot logistik pasukan Ukraina yang ada di sekitar lokasi ini. Dan tidak jauh dari lokasi pertama tadi, bisa kita lihat bagaimana Krasnopol dengan sangat akurat menghantam bangunan berwarna merah. Asap putih kemudian terlihat, yang menandakan bahwa ada stok amunisi di dalam gedung itu. Dan kemudian terlihat bangunan berwarna merah itu kemudian terbakar. Dan dikatakan oleh pasukan Rusia, serangan ini merupakan serangan terhadap depot amunisi Ukraina di kota Krasnogorivka di provinsi Donetsk. Ini ada 2 unit AYV Rusia yang sedang berdiam diri di suatu tempat di garis depan. Entah apa yang menyebabkan mereka berdiam diri di area itu. Setelah terintai oleh drone intai, titik koordinat pun diberikan kepada para operator artileri. Dan kemudian boom! Bisa Anda lihat, dengan menggunakan artileri biasa, para lulusan terbaik sekolah artileri Ukraina berhasil menghantam salah satu AYV Rusia itu. Dan tentu saja menjadikannya menjadi besi tua. Ini adalah sebuah SPH-2S3 Akatsia Rusia yang dikatakan sedang beraksi di suatu wilayah di provinsi Zaporizhia. Setelah mendapatkan informasi dari pasukan drone intai bahwa ada sebuah parit pasukan Ukraina yang baru saja disuplai logistiknya, segera Akatsia Rusia ini beraksi. Dan kemudian boom! Dengan sekali tembakan, terlihat sebuah parit pasukan Ukraina kemudian terbakar. Yang nampaknya stok logistik mereka berhasil terhantam oleh mortir dari Akatsia Rusia ini. Dan kini, giliran dari para lulusan terbaik sekolah artileri Rusia yang menunjukkan kebolehannya dalam meluncurkan artileri biasa. Dan sebelum videonya berakhir, kembali kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport lebih ke channel kami dengan sawerannya pada Jumat 19 Januari kemarin. Terima kasih untuk Om Eko Abdi, Om Livan Greyzet, dan Om Herman Syah Tanjung. Support ini pastinya sangat berharga bagi kami. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti kemanapun kami pergi. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela alias Kabar Medan Laga edisi Sabtu 20 Januari 2024. Berikan komentar Anda.